Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku dimanapun saudara-saudaraku berada, saudara seiman dan seakidah, saudara mukmin yang jujur dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun saudara-saudaraku berada, ini adalah merupakan sebuah peringatan yang keras yang Allah tunjukkan kepada kita, bahwa penganiaya yang melakukan tindak pidana terhadap para ulama adalah mereka yang anti terhadap Pancasila, mereka yang anti terhadap kebenaran Al-Quranul Karim. Saya sebagai pribadi, hidup dan matiku adalah untuk Al-Quran. Nabi SAW, kutinggalkan kepada kalian wahai umatku dua. Jika kalian berpegang kepada dua hal itu, maka kalian akan selamat dunia wal akhirat. Al-Quran dan hadis. Kepada seluruh jamaah yang betul-betul jujur terhadap agama ini, yang betul-betul mencintai agama ini, yang tidak pura-pura, yang tidak munafik terhadap agama ini. Innal ulama warasatul anbiya. Pegang baik-baik itu. Ulama adalah pewaris Nabi. Ulama adalah pewaris Nabi. Bila ulama sudah diganggu, untuk apa kita hidup kalau kita tidak berbuat bagi para ulama? Saya bukan ulama. Saya hanyalah orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kekafiran, dari kegelapan hidup, Allah berikan hidayah Islam. Dan sejak saya masuk Islam, sampai hari ini tidak pernah berhenti menegakkan Islam. Terlalu banyak munafik di negara ini. Tidak mungkin si bajingan cecunguk ini melakukan tindakan kalau tidak ada yang suruh. Hei, orang-orang munafik, kami para ustadz ini sudah mewakafkan jiwa dan raga kami mati di jalan Allah. Itu yang kami cari. Allahu Akbar. Saya yang akan pimpin. Bila terjadi perang fisik, saya paling depan. Ustadz Muhammad Yahya Waloni, saya paling depan. Saya marah dalam perjalanan dakwah fisabilillah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau didampingi 4 sahabat yang mempunyai karakter yang beda-beda. Karakter yang tidak sama. Abu Bakar tidak sama dengan Umar bin Khattab. Utsman tidak sama dengan Ali. Allah takdirkan saya mengenakan juga jubah Umar bin Khattab. Saya akan memimpin perang jika Allah berkehendak. Menyampaikan sebuah kebenaran atau menyampaikan sebuah keyakinan adalah sebuah perintah dari yang menjadi sumber kebenaran itu sendiri. Artinya dalam konteks ini kita tahu bahwa di negeri kita adalah sebuah negara Pancasila di mana agama menjadi nilai utama. Agama menjadi nilai utama. Dan kita sadari bahwa di Indonesia ini banyak agama. Konsekuensi dari banyak agama adalah terjadinya interaksi, tidak bisa dihindari interaksi, saling berupaya untuk mempengaruhi, mengajak dan sebagainya. Dan ini tentu sebuah kegiatan, sebuah aktivitas yang tidak bisa dan tidak boleh dilarang. Jadi menyampaikan kebenaran agama dari seseorang yang beragama kepada orang lain, walaupun juga sudah beragama, seharusnya tidak dilarang. Kenapa? Karena ini perintah agama. Sedangkan negara kita memberikan kebebasan untuk beragama dan tentunya menjalankan agamanya.
salah satu bentuk menjalankan agamanya adalah menyampaikan agamanya kepada orang lain. Berdakwah. Tidak peduli agama apapun, mereka punya tugas. Ditugaskan oleh agamanya untuk menyampaikan dakwah itu atau menyampaikan agamanya. Ya, di dalam agama Islam seperti misalkan tertera dalam surat Ali Imran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izati hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ud'u ila sabili rabbika, sampaikan kebenaran dari Tuhan itu. Di dalam hadis balighu anni walau ayat, sampaikan walaupun sekedar satu ayat apa yang kamu dapatkan dariku. Jadi ini perintah. Di dalam misalkan dalam agama Kristen jadikanlah semua bangsa itu muridku. Misalkan enggak salah di Injil Matius. Jadi semua agama itu mengajarkan, memerintahkan pada masyarakat pemeluknya untuk menyampaikan agamanya atau menyebarluaskan agamanya. Oleh karena itu di sebuah negara yang Pancasila ini, maka seyogianya dan semestinya, selayaknya yang namanya saling menyampaikan kebenaran, hal yang harus diberi ruang kebebasan. Karena jika tidak, berarti tidak bisa menjalankan perintah agamanya dong. Nah, berangkat dari sini maka seharusnya yang harus dimunculkan adalah bagaimana agar dalam menyampaikan saling ajaan tadi itu lalu ada semacam katakanlah kode etik normatif untuk mengaturnya agar dalam menyampaikan tadi tidak menimbulkan sesuatu yang tidak kita harapkan. Tetapi jangan sampai melarang menyampaikannya. Nah, kalau terkait dengan topik yang dibicarakan, katakanlah Ustadz Yahya Waloni yang kemudian dilaporkan karena dinilai melakukan penistaan, misalkan seperti itu. Kalau kita melihat katakanlah fenomena yang terjadi adalah sebenarnya kan Ustadz Yahya ini adalah seorang mu'alaf yang kemudian dia menjadi Muslim dan semangatnya kemudian ingin menyampaikan kebenaran Islam dengan katakanlah menunjukkan tentang kesalahan-kesalahan ajaran Kristen. Kan begitu. Karena beliau apa? Karena backgroundnya beliau seorang pendeta. Karena beliau adalah seorang Nasrani, pendeta yang tentu sangat paham dan tentu tahu mengapa yang bersangkutan kemudian menjadi Islam. Karena pengetahuannya itu maka dia jelas melihat betul mana kebenaran Islam, mana kesalahan Kristen. Nah, karena itu lalu dia sampaikan tentang Kristen ini salah, masuklah Islam. Misalkan begitu. Nah, seruan semacam itu tidak boleh dilarang dan tidak boleh dibatasi. Itu haknya dia untuk menyampaikan. Sebaliknya, katakan saudara kita yang Kristen pun juga punya hak yang sama. Anggaplah ada kalau dalam bahasa kita murtadin, ya, orang-orang yang murtad. Lalu kemudian mereka seperti misalkan yang baru saja meninggal itu Junaidi Salat. Ya, Junaidi Salat itu dulu Muslim, lalu kemudian menjadi murtad, kan gitu kan ya. Lalu menjadi pendeta dan menyerukan tentang kekristenannya dan dia menyalahkan tentang Islam. Ya, yang terakhir ini yang juga heboh itu misalkan Saifuddin Ibrahim juga demikian. Dia seorang kiai, seorang ulama, gitu ya, seorang doktor yang kemudian masuk Kristen, murtad, lalu kemudian menyampaikan itu hak. Tidak boleh dilarang, tidak boleh dibatasi. Karena memang itu perintah agama dan Indonesia tidak boleh melarang umat yang beragama itu menjalankan agamanya. Sehingga sebenarnya pelaporan-pelaporan itu ya harus kita koreksi lebih jauh. Katakanlah gugatan-gugatan itu harus kita koreksi lebih jauh. Wilayah gugatannya di mana? Nah, perlu juga kita menjadi aturan main. Bagaimanapun tentunya ketika orang memiliki perbedaan lalu berinteraksi untuk menyampaikan kebenaran, tentu di sini ada semacam kode etik. Tentu butuh semacam aturan main agar yang terjadi tidak menimbulkan konflik-konflik yang tidak diperlukan. Dan masyarakat juga memang harus diberi pendidikan untuk bisa mengerti kalau terjadi interaksi antar agama itu hal yang wajar-wajar saja gitu ya. Pada saat yang sama yang menyampaikan pun juga tentunya punya aturan main agar di dalam menyampaikan itu kemudian bisa diterima dengan baik, tidak menimbulkan kontroversi. Nah, saya melihatnya adalah bahwa di sini permasalahan yang terjadi mestinya adalah terkait dengan yang saya tahu, sebatas yang saya tahu itu justru terletak pada bagaimana cara seseorang menyampaikan, termasuk dalam konteks ini Ustadz Yahya Waloni yang dalam penglihatan saya, pendengaran saya, beliau cara menyampaikannya memang
boleh dibilang saya tidak tahu harus mengatakan tanda petik keras. Itu cara menyampaikannya. Tetapi kalau dilihat dari yang disampaikannya sendiri, sebetulnya tidak menjadi masalah karena itu memang konten kebenaran. Jadi kalau saya benar dan Anda berbeda dengan saya, maka Anda itu salah menurut saya. Lalu saya mengatakan Anda salah. Itu hak saya dalam konteks kebenaran ya, menyampaikan interaksi kebenaran itu memang seperti itu, apalagi dalam dialog, apalagi dalam perdebatan itu pasti ya. Saya seorang muslim pasti mengatakan Islam benar, yang lain salah. Anda misalkan bukan muslim, pasti misalkan Kristiani, Anda akan mengatakan Kristen benar, Islam salah. Anda menyalahkan Islam sah-sah saja. Tapi berbeda kalau Anda menghina Islam atau saya menghina Kristen, itu berbeda. Misalkan ketika tadi siapa? Saifuddin Ibrahim itu mengatakan bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu pedofil, itu penghinaan. Itu bukan menyampaikan kebenaran. Tidak bisa, faktanya tidak demikian. Karena jelas ada historisnya, ada catatan-catatannya. Pernikahan Kanjeng Nabi dengan Siti Aisyah yang sangat mudah itu, ya. Itu ada prosesnya dan ya tolonglah dibaca gitu. Apa lalu anak kecil itu mohon maaf digauli? Tidak gitu ya. Nah, jadi itu namanya penghinaan. Itu bukan bicara kebenaran lagi, itu penghinaan. Nah, yang semacam itu berhak dan wajib untuk diproses dalam konteks dilaporkan di gugat hukum, nah, gitu. Karena itu penghinaan. Tetapi kalau kemudian menyampaikan konteks kebenaran, apalagi konteks kebenaran itu disampaikan berdasarkan hujah. Misalkan ketika saya menyalahkan tentang Kristen misalnya, Kristen sebagai agama yang salah, misalkan demikian, Islam sebagai kebenaran. Lalu saya ungkapkan di mana letak kesalahan Kristen, lalu saya ungkapkan dalil yang menganggap salahnya Kristen. Maka saya tidak, kayak apapun yang saya ucapkan, tidak boleh saya dikenai sebuah gugatan apapun. Karena apa yang saya sampaikan adalah sebuah kebenaran dan fakta berdasarkan jelas sumbernya ada kitab. Sebaliknya kalau misalkan ada orang yang bisa menunjukkan Islam itu salah dengan menunjukkan Al-Quran, hadis, itu hak dia kan gitu, sah-sah saja. Ya, sambil nanti kita uji apakah yang diucapkan itu benar atau tidak. Karena bisa jadi lalu, nah dalam konteks ini bisa saja disalahpahami sehingga terjadilah interaksi untuk menjelaskan, oh ini yang benar, oh enggak begitu, maknanya enggak begitu, ini maknanya begini, Anda salah memaknai, sehingga lalu Anda menganggap kami salah. Lah itu menjelaskan gitu loh. Demikian juga sah saja kalau misalkan saya menyampaikan nas dari Bible lalu kemudian dibantah pemaknaannya, sah-sah saja. Lah saya ketika dibantah, bisa enggak saya memberikan argumentasi yang menguatkan bahwa saya yang benar? Nah, proses-proses seperti itu di negara kita harusnya sebuah ruang yang diberi kebebasan, tidak boleh diganggu-gugat. Tetapi kalau penghinaan itu tidak boleh. Nah, kalau cara menyampaikan berapi-api, keras, mohon maaf, itu juga buat saya gimana ya, itu kan gaya. Kalau dalam konteks Islam ada ustadz yang menggebu-gebu, bersemangat kan gitu, emosional. Bicara emosional itu apa dilarang? Nggak boleh dilarang, karena itu gaya. Beda dengan emosi. Kalau emosi jangan. Emosional itu bagian dari Bung Karno itu kalau pidato emosional, tapi tidak emosi. Kan begitu. Beda ya. Emosi dengan emosional, karena kekuatan orang dalam bicara itu macam-macam. Gus Betik di mata saya, kalau ngomong harus emosional. Kalau nggak emosional bukan Gus Betik dan tidak ada kekuatannya. Kenapa? Karena justru kekuatannya pada kemampuan bicara dengan memasukkan unsur emosi di dalam pembicaraannya. Tapi tidak emosi, itu namanya gaya emosional tapi tidak emosi. Kalau emosi nggak bisa ngomong, isinya nggak karuan, kacau balau. Orang emosi itu sudah kehilangan akal sehat. Gitu. Nah, ini harus dibedakan gaya yang menggebu-gebu, gaya yang berapi-api dengan gaya yang halus. Kim misalkan sebagai seorang ustadz, jangan mimpi bisa ngomong emosional Gus Betik, nggak akan pernah bisa. Ya dia memang tempatnya, memang stylenya, gayanya. Ibaratnya Anda membandingkan Abu Bakar As-Siddiq dengan Umar bin Khattab, nggak ketemu dalam konteks style, nggak akan ketemu. Yang namanya Abu Bakar lemah lembut,
Ya, sampai Kanjeng Nabi bilang, kamu mengingatkan aku pada saudaraku Isa yang penuh dengan kelemah lembutan. Kamu mengingatkan aku pada saudara kau Musa yang gitu lah ya. Nah, jadi ini gaya. Lah gaya itu tidak boleh dong kemudian dipermasalahkan. Tapi kalau kemudian konteks isinya sudah penghinaan, siapapun harus diproses. Karena bagaimanapun hidup bersama itu harus saling memberi penghormatan, menghargai orang lain. Sehingga pertanyaannya adalah, apakah Yahya Waloni itu melanggar dalam bentuk penghinaan yang harus diproses, ataukah gaya yang ditampilkan yang menggebu-gebu? Nah, itu permasalahannya. Ya, permasalahannya di situ. Kalau kemudian hanya sekedar gaya, style, mohon maaf kalau itu harus diperkarakan sampai di pengadilan misalkan, menurut saya kita sudah mengebiri hak seseorang di dalam beragama.